Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Indah Puspitasari, CGP Angkatan 9 dari Kota Jakarta Barat akan mempresentasikan mengenai aksi nyata modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ada 7 pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus, 1, berpihak kepada murid, 2, pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, seorang pendidik ibarat petani. Yang keempat, seorang pendidik selain mentransfer ilmu pengetahuan juga harus bisa menjadi suri teladan terutama dalam bidang budi pekerti. Kelima adalah pendidikan ibarat taman bermain. Yang keenam adalah anak bukan tabula rasa. Yang ketujuh adalah seorang pendidik harus bisa menuntun peserta didiknya agar bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Selama mengikuti PGP modul 1.1 ini, saya merasa yang pertama adalah belajar banyak tentang filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah menyadari pembelajaran dan muncul motivasi untuk melakukan perubahan pembelajaran di kelas. Yang ketiga bahwa menerima bahwa murid itu istimewa, terlahir dengan kodratnya masing-masing. Yang keempat, saya menemukan ide-ide untuk mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang kelima, saya sangat senang dan termotivasi ketika murid antusias mengikuti pembelajaran dengan perubahan yang saya lakukan. Ide-ide yang muncul saat melaksanakan perubahan, saya akan mengubah metode pembelajaran sebelumnya yang berpusat pada guru, teacher center, menjadi berpusat pada murid dengan menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berbinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Berikut praktek baik dari aksi nyata. Saya mulai dengan perencanaan. Di sini saya mendiskusikan mengenai rencana aksi nyata dengan teman sejawat saya. Dimulai dengan membaca tadarus atau Al-Quran selama 10 menit. Kemudian siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya, saya melaksanakan persepsi, yaitu mengulang materi minggu lalu. Kemudian setelah saya mengulang materi minggu lalu, saya mengadakan siswa untuk mengerjakan kuis online mengenai materi minggu yang lalu. Setelah itu siswa saya memberikan pertanyaan tematik untuk materi hari ini. Kemudian setelah memberikan pertanyaan tematik, saya sebelum saya memulai materi hari ini, saya mengajak siswa untuk menonton video tentang materi yang akan dipelajari pada hari ini. Setelah menonton video dan saya memberikan presentasi sedikit mengenai materi hari ini, dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 3, yaitu mengenai desain user interface. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai desain user interface setelah kelompok 3 melakukan presentasi. Setelah tanya jawab, saya memberikan tugas kelompok kepada siswa saya untuk mengevaluasi sebuah aplikasi, apakah aplikasi tersebut sudah memenuhi 7 prinsip desain user interface. Compatibility. Menurut kalian gimana?
sini saya contoh dari diskusi kelompok yang dilakukan oleh kelompok satu. Di sini mereka mengevaluasi mengenai aplikasi Tokopedia. Di sini apa mengaplikasi mengevaluasi mengenai Tokopedia apakah aplikasi tersebut sudah sesuai dengan 17 prinsip desain user interface. Setelah itu, agar siswa tidak bosan, saya menyelingi dengan ice breaking. Di sini ice breakingnya adalah siswa melakukan joget dulu. Sudah sesuai dengan salah satu wujud dari 17 Setelah desain ice breaking dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok satu mengenai evaluasi aplikasi Tokopedia apakah sudah sesuai dengan 17 prinsip UI. wujud dari 17 prinsip desain. Setelah itu penutup. Nah, setelah penutup di sini saya menugaskan siswa untuk menuliskan perasaannya setelah setelah melakukan pembelajaran hari ini di Jamboard. Alhamdulillah beberapa siswa menyatakan senang mengikuti pembelajaran hari ini, interaktif, tidak membosankan dan menyenangkan. Untuk refleksi, tantangan yang saya hadapi adalah masih ada murid yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Solusinya adalah saya melakukan pendekatan personal dan melatih murid tersebut untuk aktif dalam kegiatan diskusi. Tantangan yang kedua adalah masih ada murid yang tidak memperhatikan ketika temannya melakukan presentasi. Solusinya adalah membuat permainan spin the wheel. Jika siswa yang namanya muncul, wajib memberikan kesimpulan mengenai presentasi yang sudah dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi Berikut wabarakatuh. adalah testimoni Saya dari Ahmad teman Syahril, sejawat. rekan sejawat dari Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syahril, rekan sejawat dari Ibu Dewi Indah, peserta calon guru penggerak Angkatan 9. Dari pengamatan saya, metode pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dewi Indah dengan metode presentasi dan berdiferensiasi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara yang aktif, kolaboratif, mandiri, dan berani. Sehingga peserta didik mampu memahami materi yang sudah diajarkan dan membuat pembelajaran lebih interaktif juga menyenangkan. Dengan menggunakan materi dari Canva, kuis online, dan juga ice breaking. Demikian pengamatan saya. Sukses selalu untuk Ibu Dewi Indah dan para peserta program calon guru penggerak Angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Salma, siswa kelas 12 Multimedia 1 di SMKN 45 Jakarta. Saya sangat senang sekali pembelajaran dengan Ibu Dewi Indah, apalagi dengan adanya penayangan video tentang 17 prinsip user interface, presentasi, dan selama pembelajaran kita juga diselingi dengan permainan untuk mengundi siapa yang akan memberikan kesimpulan menggunakan aplikasi Jamboard, serta menjawab soal menggunakan aplikasi Quizzes. Terima kasih ya Bu Dewi telah mengajarkan kami mengenai pembelajaran desain user interface yang merupakan dasar untuk membuat sebuah UI. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.